Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, di mana kita sampai pada hadis yang kedua, yaitu an Umar radhiyallahu anhu aidan qol, dari Umar radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idh tala alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sya'r la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi. Ketika pada suatu hari kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datanglah seseorang yang sangat putih bajunya dan sangat hitam rambutnya. Tidak tampak padanya bekas-bekas safar. Dan tidak pula satupun dari kami yang mengenalnya. Ini sifat yang diceritakan oleh Umar radhiyallahu anhu tentang orang tersebut. Tidak tampak bekas safar, tetapi tidak ada satupun dari Ahlul Madinah, para sahabat, yang mengenal orang tersebut. Padahal seharusnya salah satu antara keduanya. Antara ada orang yang mengenalnya, berarti penduduk Madinah sendiri, atau ada bekas safar. Karena kalau di zaman dahulu safar, maka akan tampak jelas bekas-bekasnya. Seperti misalkan pakaian yang tidak rapi atau rambut yang tidak rapi dan seterusnya. Sampai dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menempelkan lututnya ke lutut beliau dan meletakkannya di atas pahanya. Jadi duduk di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berhadapan, dan bahkan lututnya orang tersebut menempel kepada lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Kemudian orang tersebut berkata, wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Kemudian engkau mengerjakan salat, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji jika mampu. Kemudian orang tersebut berkata, qala shadaq, engkau berkata benar. Qal fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Maka kemudian Umar berkata, kami heran, kami kaget dengan jawaban orang tersebut, dengan perkataan orang tersebut. Yas'aluhu wa yusaddiqu. Dia bertanya tapi kemudian dia membenarkan. Harusnya kalau bertanya maka tidak punya ilmunya. Akan tapi di sini bertanya kemudian membenarkan. Ya, maka ini adalah keanehan demi keanehan yang diceritakan dan dirasakan dan dilihat oleh Umar radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lain. Maka di sini ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang Islam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan 5 hal. 5 hal inilah yang kemudian disebut oleh para ulama sebagai arkanul Islam, rukun Islam yang 5. Jadi asal muasal kita mengenal rukun Islam itu ada 5. Salah satu dalilnya adalah hadis ini. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qal an tu'mina billah
wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Kemudian orang tersebut bertanya, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada qadar baiknya ataupun buruknya. Qala sadaqta. Kemudian orang tersebut berkata, engkau berkata benar. Sekali lagi mengatakan sadaq. Maka ketika Nabi Muhammad SAW ditanya tentang iman, beliau menjawab dengan 6 hal. 6 hal inilah yang kemudian disebut arkanul iman, rukun iman yang 6. Ya, rukun iman yang 6. Qala fa akhbirni 'anil ihsan, qala an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kemudian orang tersebut bertanya kembali, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seperti engkau melihatnya, seolah engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak bisa melihatnya, maka sungguh Dia melihatmu. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka sungguh Allah itu melihatmu. Maka ini adalah ihsan. Ketika ditanya tentang ihsan, Nabi Muhammad SAW menjawab dengan 2 hal ini. Sebagian ulama menyebutkan bahwa ini disebut 2 rukun ihsan. Yang pertama adalah engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihatnya. Kemudian yang kedua, rukun kedua, dan jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka ketahuilah bahwa sungguh Allah melihatmu. Qal fa akhbirni 'anis sa'ah. Kemudian orang tersebut bertanya, kabarkanlah kepadaku tentang as-sa'ah, hari kiamat, hari akhir. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Maka Nabi Muhammad SAW menyebutkan tidak tahu. Tidak hanya itu, beliau juga mengatakan yang bertanya juga tidak tahu. Dan beliau tidak menyebutkan misalkan perkataan semisal yakni la na'lam. Ya, kilahuma. Yani ana wa antum yani la na'lam. Misalkan beliau tidak mengatakan demikian, tapi beliau menyebutkan perkataan secara umum, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Yaitu yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Jadi ini isyarat bahwa selain Nabi Muhammad SAW dan orang tersebut, semuanya kecuali Allah tidak ada yang mengetahui. Jadi ini dibuat, lafaz ini dibuat umum oleh Nabi Muhammad SAW. Qal fa akhbirni an amaratiha. Kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya, tanda-tanda kiamat. Qal antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal ala tri'a asya' yatatawaluna fil bunyan. Nabi Muhammad SAW menjawab, seorang budak wanita melahirkan tuannya, dan bahwa engkau akan melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak memakai baju, dan menggembala kambing, saling berlomba-lomba satu sama lain dalam mendirikan bangunan yang tinggi. Ya, maka ini 2 tanda kiamat yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qal thumma intalaqa falabithtu maliya. Kemudian Umar berkata, kemudian orang tersebut pergi, falabithtu maliya, dan aku diam sejenak. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, thumma qala ya Umar atadri manis sa'il. Wahai Umar, apakah engkau mengetahui siapakah orang yang bertanya tersebut? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qal fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya dia adalah Jibril. Dia mendatangi kalian dalam rangka untuk mengajarkan agama kepada kalian.
dalam rangka mengajarkan agama kalian kepada kalian. Taib. Ini hadis yang panjang, dan hadis ini disebutkan oleh sebagian ulama disebut sebagai ummus sunnah. Sebagaimana Al-Quran atau sebagaimana surah Al-Fatihah disebut sebagai ummul kitab. Mengapa disebut ummul kitab? Karena seluruh tema Al-Quranul Karim tercakup dan terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Seluruh tema dari Al-Quranul Karim itu tercakup dan terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Dan Al-Quran secara umum memiliki 7 pelajaran utama. 7-7-nya terkandung di dalam 7 ayat surah Al-Fatihah. Yang pertama adalah menjelaskan tentang tauhidullah, menjelaskan tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu yang dimaksud dengan tauhid? Dengan 3 kategori tauhid, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat, itu semuanya terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Ya, sehingga kita melihat, misalkan kita membaca di Al-Quran banyak sekali nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Fatihah saja disebutkan beberapa nama Allah. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, tentunya lafzul jalalah Allah bagi yang berpendapat Bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Dari awal sudah disebutkan 3 nama Allah. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rabb, Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Malik, Maliki yaumiddin. Begitu ya. Jadi banyak sekali penjelasan tentang tauhid asma wa sifat, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Ini pelajaran pertama dari Al-Qur'an. Pelajaran kedua adalah tentang perintah untuk mentauhidkan Allah dan larangan untuk berbuat syirik kepada Allah. U'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. U'budullah wastadibut taghut. U'budu rabbakum alladzi khalaqakum ila akhiril ayat. Jadi perintah-perintah untuk berbuat, yakni mentauhidkan Allah, dan larangan-larangan untuk atau larangan-larangan untuk berbuat kesyirikan. Ya, sehingga ini adalah pelajaran kedua, pelajaran utama dari Al-Qur'anul Karim, yaitu memerintahkan manusia untuk mentauhidkan Allah dan melarang manusia dari berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah menjelaskan konsekuensi tauhid, yaitu tunduk kepada Allah. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin. Ayat tersebut diawali dengan tidak pantas bagi seorang mukmin dan seorang mukminah. Padahal cukup kalau cuma disebut mukmin saja, itu mencakup mukminah juga, betul tidak? Tapi ayat tersebut memberikan penekanan, tidak pantas bagi seorang mukmin, laki-laki ataupun perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amran, ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, kemudian masih ada kepada mereka pilihan, masih ada pilihan untuk menyelisihi perintah dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah untuk berbuat seperti ini. Jadi ini konsekuensi tauhid. Makanya seluruh ayat yang berbicara tentang masalah ketundukan kepada Allah dalam masalah perkataan dan perbuatan, tercakup diantaranya ayat-ayat terkait ayat-ayat fikih di dalam Al-Quran, wa aqimus shalah wa atuz zakah, ayat-ayat waris dan seterusnya. Ini semua itu masuk dalam pelajaran ketiga, yaitu bagaimana kita wajib untuk tunduk kepada Allah dalam perkara-perkara tersebut,
Karena itu adalah konsekuensi dari keimanan kita, ketauhidan kita. Sebagaimana tadi di awal ayat, "Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin." Tidak pantas bagi seorang mukmin, begitu pula tidak pantas bagi seorang mukminah untuk kemudian ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, kemudian mereka masih memiliki pilihan-pilihan yang lain. Menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Tidak pantas. Jadi ini adalah pelajaran ketiga, yaitu konsekuensi tauhid. Makanya seluruh pelajaran fikih itu semuanya adalah konsekuensi dari tauhid. Seseorang tidak akan bisa melaksanakan pelajaran-pelajaran yang dibahas di ilmu fikih kalau dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan perkataan bahkan sebagian kaum muslimin yang menolak untuk menutup aurat misalkan. Kenapa tidak mau menutup aurat? Yang penting jilbabin hatinya dulu. Entah apa makna dari kalimat tersebut ya. Jilbabin hati. Hatinya jilbabnya dioperasi dimasukkan ke dalam. Gimana caranya ya? Baik. Maka maksudnya adalah perbaiki hati dulu. Maka kita katakan ini bukan sifat orang beriman. Sifat orang beriman adalah dia langsung tunduk kepada Allah. Kalau memang hatinya dia mau memperbaiki hati. Nah, tanda bahwa hatinya dia ingin memperbaiki hatinya, tanda bahwa dia ingin memperbaiki hatinya adalah dia melaksanakan seluruh perintah dari Allah dan Rasulnya tanpa terkecuali. Itu sendiri adalah tanda dia mau memperbaiki hatinya. Jadi perkataan tadi itu kontradiksi antara awal kalimat dengan akhir kalimat. Ana mau jilbabin hati ana dulu. Yani maksudnya ana mau memperbaiki hati ana dulu. Kalau antum mau memperbaiki hati antum dulu, maka salah satunya dengan cara tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya. Itu bagian dari memperbaiki hati. Taib. Karena hati tidak mungkin benar kalau kemudian antum sudah tahu ada perintah dari Allah dan Rasulnya, antum dengan sengaja tidak melakukan. Kemudian pelajaran yang keberapa sekarang berarti? Keempat dari Al-Quran adalah menjelaskan kesudahan dari orang-orang yang beriman nanti di akhirat. Ini terkait dengan pelajaran kelima, yaitu menjelaskan kesudahan dari orang-orang yang kufur kepada Allah nanti di akhirat. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang baik, al-abrar, nanti mereka berada di dalam kenikmatan, yaitu surga. Wa innal fujjara lafi jahim. Sedangkan orang-orang fujjar, orang-orang fajir, fasik, maka mereka nanti kesudahannya adalah di jahim, yaitu neraka, di api neraka. Jadi ini menceritakan tentang bagaimana kesudahan. Berarti ini di masa depan. Ini isyarat berarti tentang hari kiamat, adanya hari kiamat, adanya akhirat, adanya hari pembalasan dan adanya balasan untuk orang-orang yang berbuat kebaikan dan orang-orang yang berbuat keburukan. Sehingga setiap ayat yang berbicara tentang akhirat, tentang kebangkitan, itu masuk dalam pelajaran keempat dan pelajaran kelima. Jadi anak ulangi, ya, pelajaran keempat dan kelima ini terkait dengan kesudahan orang-orang yang berbuat kebaikan dan orang-orang yang berbuat keburukan. Pelajaran keenam dan ketujuh adalah menceritakan bagaimana amalan dan balasan oleh Allah di dunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang terdahulu yang berbuat kebaikan. Ini pelajaran 6. Dan orang-orang terdahulu yang berbuat keburukan. Ini pelajaran 7. Jadi ini menceritakan tentang orang-orang terdahulu. Orang terdahulu yang berbuat kebaikan, misalkan yang mentauhidkan Allah, yang beriman kepada Allah, contohnya para nabi dan rasul yang diceritakan di Al-Quran. Betul tidak? 25 nabi dan rasul diceritakan, disebutkan di Al-Quran. Ini menjelaskan bagaimana amalan mereka dahulu, bagaimana kehidupan mereka dahulu, bagaimana amalan mereka dahulu, dan ini hendaknya dijadikan teladan. Mereka dijadikan teladan oleh kita.
Ini pelajaran ke-6. Tidak hanya para nabi dan rasul, tapi orang soleh. Contohnya siapa orang soleh yang disebutkan di Al-Quran? Bukan nabi dan rasul. Luqman. Berikutnya apa? Ashabul Kahfi. Berikutnya Ali Imran. Berikutnya ya Maryam, Dzulqarnain. Berikutnya masih banyak. Sahabat yang disebutkan namanya atau perkataannya. Umar yang disebutkan namanya misalkan, atau tidak hanya pakai domir misalkan. Atau jenisnya. Istri Fir'aun, ya Taib. Berikutnya yang disebutkan secara jenis. Iya, tapi itu bukan jenis. Ana minta jenis. Antum tahu jenis? Jins. Ada alamul ins, ada alamul malaikah, ada alamul jin. Jin disebutkan di Al-Quran. Ada yang beriman? Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Betul? Nah, itu contoh gampang. Banyak lagi, ada beberapa ayat yang lain yang menyebutkan tentang jin. Jadi disebutkan secara jenis dan mereka beriman. Jadi ini pelajaran ke-6. Pelajaran ke-7, orang-orang terdahulu yang berbuat keburukan, kekufuran, kesyirikan. Fir'aun, ya tentunya iblis, Fir'aun, Ad, Thamud, Iram dzatil imad, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, dan seterusnya. Jadi orang-orang tersebut juga dijadikan pelajaran oleh kita, diambil ibrahnya. Ya, mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah 7 pelajaran dari Al-Qur'anul Karim dan 7-7-nya tercakup di surat Al-Fatihah. Oleh karena itu maka surah Al-Fatihah disebut sebagai Ummul Kitab. Maka hadis ini disebut sebagai Ummus Sunnah. Kenapa? Karena intisari dari seluruh pelajaran yang ada di sunnah Nabi Muhammad SAW disebutkan di sini. Tauhid ada di sini. Fikih ada di sini. Isyarat kepada masalah-masalah fikih yang paling besar, yaitu rukun Islam. Bukankah itu masalah fikih? Adab disebutkan di sini. Bagaimana malaikat Jibril alaihissalam memiliki adab yang baik. Beliau mengenakan pakaian yang putih, yang rapi, rambut beliau rapi. Ya, ini adab, isyarat kepada adab dalam majelis ilmu. Jadi masalah akidah ada, masalah fikih ada, masalah adab ada, masalah hari kiamat ada, tanda-tandanya dan seterusnya. Jadi ini mencakup intisari dari seluruh apa yang disebutkan di sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian di hadis ini kita lihat bagaimana malaikat Jibril alaihissalam itu bertanya tentang 3 hal. Yang pertama ya, tiga hal yang pertama yang beliau tanyakan adalah tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan. Ini adalah 3 tingkatan agama yang disebutkan oleh para ulama. 3 tingkatan agama di dalam Islam. Yang pertama adalah tingkatan yang paling bawah, yaitu tingkatan Islam. Dan orang yang berada di tingkatan ini disebut Muslim. Dan tingkatan ini paling banyak orangnya yang ada di dalamnya. Tingkatan ini patokannya adalah ketika seseorang itu melakukan yang wajib, menjauhi yang haram, tapi dia terjerumus ke dalam suatu dosa dan dia melakukannya terus-menerus tanpa bertaubat. Jadi ini tingkatan yang terbawah, yaitu tingkatan Islam. Iman belum masuk ke dalam hatinya, sehingga dia melakukan perbuatan dosa terus-menerus tanpa bertaubat, tanpa segera bertaubat. Maka ini tingkatan Islam. Dan yang dimaksud dosa yang
dilakukan terus-menerus ini dosa besar. Karena kalau dosa kecil, kalau seseorang tidak menyengaja bertaubat, insya Allah dosa kecil tersebut terhapuskan dengan misalkan dia puasa Asyura, puasa Arafah, atau bahkan puasa Ramadan. Ya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban, karena beriman kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Yani dosa kecil. Adapun dosa besar, maka dia harus menyengaja bertaubat atas dosa besarnya tersebut. Kemudian tingkatan kedua dari din, yaitu tingkatan iman. Dan orang yang berada di tingkatan ini disebut sebagai mukmin. Imannya telah masuk ke dalam hatinya. Patokannya adalah ketika seseorang tersebut melakukan yang wajib, menjauhi yang haram, dan jika dia melakukan dosa, dia langsung bertaubat. Dosa besar. Lebih bagus lagi, dosa kecil langsung bertaubat juga. Ini masuk di tingkatan iman juga. Dan ini ciri orang yang beriman. Yani dia tidak lihat-lihat dosa kecil, dosa besar. Selama itu dosa, selama itu menyelisih perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung dia bertaubat. Kemudian tingkatan yang ketiga yaitu ihsan, dan orang yang berada di tingkatan ini disebut sebagai muhsin, yaitu ketika seseorang tersebut melakukan yang wajib, menjauhi yang haram, melakukan yang sunnah, menjauhi yang makruh, dan dia menjauhi sebagian mubah yang dapat menjatuhkan muru'ah. Memang mubah hukum asalnya, tapi bisa menjatuhkan muru'ah, dia tinggalkan. Maka ini tingkatan ihsan, dan tentunya kalau dia berdosa langsung segera bertaubat, ya. Maka para ulama menjelaskan tingkatan ihsan itu yang paling atas. Jadi setiap muhsin pasti mukmin, dan setiap mukmin pasti muslim. Tapi tidak setiap muslim itu mukmin, dan tidak setiap mukmin itu muhsin. Jadi bayangkan seperti tingkatannya seperti ya piramida begitu ya. Tingkatan yang paling bawah paling luas, paling banyak orangnya muslim. Tingkatan di atasnya adalah mukmin, tingkatan di atasnya lagi yaitu muhsin. Dan ini isyarat ini telah disyaratkan di Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah." Dzalika huwal fathul kabir. Kemudian kami wariskan Alkitab kepada hamba-hamba yang kami pilih, di antara mereka ada yang zalim kepada dirinya sendiri. Itu tingkatan muslim. Zalim kepada dirinya sendiri. Nah, alhamdulillah sudah muslim, bukan kafir. Tapi dia melakukan dosa besar tanpa langsung bertaubat. Dia melakukan terus-menerus tanpa langsung bertaubat. Dia menzalimi dirinya sendiri. Dan ini nanti kesudahannya nanti di akhirat tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Apakah Allah akan mengampuni dosanya atau tidak? Kalau mengampuni dosanya maka langsung masuk surga. Kalau Allah tidak mengampuni dosanya dan setelah ditimbang ternyata dosanya lebih berat daripada pahalanya, maka dia masuk neraka sementara. Kecuali kalau mendapatkan syafaat untuk tidak masuk neraka sama sekali. Tapi kalau enggak dapat syafaat, tidak Allah izinkan, ada orang yang Allah izinkan untuk memberi syafaat, tidak Allah izinkan untuk beri syafaat kepada orang ini misalkan. Yani dia tidak mendapatkan syafaat sama sekali. Dia masuk neraka tapi sementara. Setelah itu dia diangkat oleh Allah ke surga. Ya setelah dia masuk neraka ada kemungkinan mendapatkan syafaat. Syafaat bagi orang yang sudah masuk neraka, ahli tauhid, muslim yang masuk neraka, untuk disegerakan untuk masuk surga. Harusnya 1 juta tahun di neraka, itu sementara juga, betul tidak? 1 juta tahun. Nauzubillah min dzalik. Tapi cukup sekian persennya misalkan, hukumannya di neraka karena dapat syafaat. Misalkan, ini cuma ilustrasi saja ya. Karena sementara banyak orang mengentengkan masuk neraka sementara, tidak masalah lah. Ya, nauzubillah min dzalik. Sementara ini bisa jadi 1 miliar tahun. Ya, segala yang tidak abadi itu kan sementara berarti namanya, betul? Nah, nauzubillah min dzalik.
Kemudian mukmin itu yang disebut di ayat tadi yaitu muqtasid, cukup, amalnya cukup, sedang gitu ya. Di terjemahan Al-Quran disebut pertengahan. Kesannya kalau disebut pertengahan ini kesannya kayak ini yang paling benar, pertengahan begitu ya. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Tapi makna yang terjemahan yang mungkin lebih sesuai dengan konteks ayat dan makna ayat, amalannya itu cukup atau sedang gitu. Amalannya sedang. Amalannya sedang. Dan ini karena tadi patokannya adalah dia ketika ada dosa langsung bertaubat, maka nanti di akhirat langsung masuk surga. Bisa jadi diawali dengan hisab terlebih dahulu. Sedangkan orang yang ihsan muhsin, maka dia langsung masuk surga. Dan kalau tidak salah Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan orang di tingkatan muhsin masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Baik, jadi ini tingkatan-tingkatan dari iman. Dan terkait kata Islam, iman, maka Islam kalau kita membahas secara maknanya begitu ya. Kalau tadi kan tingkatan Islam, iman dan ihsan, dan patokan orang yang ada di tingkatan Islam, iman dan ihsan. Tapi kalau kita melihat makna dari kata Islam itu sendiri, makna dari kata iman itu sendiri, maka kata Islam itu memiliki dua makna. Tergantung apakah kata tersebut disebutkan secara sendirian atau disebutkan bersamaan dengan kata iman. Kalau disebutkan secara sendirian, maka Islam maknanya agama Allah secara menyeluruh. Baik perkataan ataupun perbuatan, baik yang zahir ataupun yang batin. Ini sebagaimana misalkan definisi yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'al adz-dzahirah wal batinah. Sebuah kata yang umum yang mencakup seluruh apa yang Allah ridhai, seluruh apa yang Allah cintai dan ridhai, baik perkataan ataupun perbuatan, baik yang zahir ataupun yang batin. Contoh dalil yang menyebutkan kata Islam dalam konteks maknanya menyeluruh seperti ini, misalkan innad dina indallahil Islam. Sungguhnya din di sisi Allah, yakni agama yang diridhai di sisi Allah itu adalah Islam. Yakni mencakup seluruhnya, baik perkataan, perbuatan yang zahir ataupun yang batin, masalah akidah ataupun masalah ibadah, tercakup di situ. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kusempurnakan untukmu nikmatku dan aku ridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Jadi Islam ini adalah memiliki makna menyeluruh. Adapun makna Islam yang kedua adalah makna Islam ketika disebutkan bersamaan dengan kata iman, maka Islam dimaknai sebagai perkataan dan perbuatan yang zahir. Contohnya misalkan di hadis Jibril tadi, ketika malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab 5 rukun Islam yang itu adalah perkataan dan perbuatan yang zahir. Kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian menegakkan salat, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan melaksanakan ibadah haji jika mampu. Perkataan dan perbuatan yang zahir. Adapun kata iman, maka iman juga sama seperti Islam. Ketika disebutkan secara sendirian, maka sinonim dengan kata Islam. Bermakna agama Allah secara menyeluruh, baik perkataan ataupun perbuatan, baik yang zahir ataupun yang batin. Contoh dalil yang menyebutkan kata iman dalam konteks ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah. Iman memiliki 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah.
cabang yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, perkataan la ilaha illallah. Ini berarti perkataan. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Cabang yang paling rendah adalah membuang gangguan dari jalan. Ini berarti perbuatan anggota tubuh. Wal haya syu'batun minal iman, dan rasa malu itu adalah bagian dari iman, salah satu cabang dari iman. Dan rasa malu itu adalah amalan hati. Jadi ini menyeluruh, seluruh din, amalan hati, perkataan lisan, amalan anggota tubuh, ini masuk dalam makna, dalam kata iman. Ketika iman disebutkan secara sendirian, sinonim dengan kata Islam. Islam juga mencakup itu juga. Amalan hati, perkataan lisan, amalan anggota tubuh, itu juga Islam. Ya, itu juga bagian dari syariat Islam, bagian dari dinul Islam. Makanya kata iman ketika didefinisikan oleh para ulama, iman disebutkan oleh para ulama Ahlussunnah yaitu i'tiqadun bil janan wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih. Yaitu keyakinan di hati, perkataan di lisan, dan perbuatan di anggota tubuh. Kalau kita renungkan, ini juga definisi untuk kata Islam ketika Islam disebutkan secara sendirian. Akan tapi para ulama banyak menyebutkan ini sebagai definisi iman karena ada orang-orang dari kalangan orang-orang yang menyimpang mengatakan iman itu cuma apa yang ada di hati saja. Meyakini di hati saja. Keyakinan di hati saja, seperti perkataan Murji'ah. Ya, sebagian Murji'ah juga mengatakan iman itu apa yang ada di hati dan apa yang diucapkan di lisan. Adapun amalan anggota tubuh tidak termasuk iman. Ya, maka ini semuanya adalah kesalahan. Ya, semuanya adalah kesalahan karena yang benar adalah iman itu mencakup ketiganya. Keyakinan di hati, perkataan di lisan, dan amalan di anggota tubuh. Adapun ketika iman itu disebutkan bersamaan dengan kata Islam dalam sebuah dalil, maka makna dari iman adalah perkataan dan perbuatan yang batin, yang tersembunyi, yakni perkataan hati dan perbuatan hati, amalan hati. Makanya di hadis Jibril tadi, hadis nomor 2 dari Arba'un Nawawiyah, itu disebut juga hadis Jibril. Walaupun Jibril tidak hanya ada di hadis itu, gitu ya. Banyak juga hadis yang menyebutkan tentang malaikat Jibril alaihissalam. Makanya Nabi Muhammad SAW menjawab ketika ditanya iman oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW menjawab dengan 6 rukun iman. Dan itu semuanya adalah amalan hati, keyakinan hati. Beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasul-Rasul Allah, kepada hari akhir, dan kepada qadar baiknya ataupun buruknya. Jadi ini sesuai dengan kaidah. Jadi kata iman dan Islam ketika disebutkan sendirian di sebuah dalil, maka maknanya sama persis, sinonim. Ketika disebutkan bersamaan dalam suatu dalil, maka maknanya Islam bermakna perkataan dan perbuatan yang zahir, iman bermakna perkataan dan perbuatan yang batin. Sama seperti kata fakir dan miskin. Kata fakir dan miskin sama. Kalau disebutkan sendirian, maknanya sinonim. Kalau disebutkan berbarengan, maka fakir itu kondisinya lebih membutuhkan daripada yang miskin. Sama seperti az-dzambu wal sayyi'ah. Az-dzambu was sayyi'ah kalau disebutkan sendirian di dalil, maknanya sama-sama dosa. Tapi kalau disebutkan bersamaan dalam sebuah dalil, maka az-dzambu maknanya dosa besar, as-sayyi'ah maknanya dosa kecil. Ya, maknanya dosa kecil. Dan banyak kata-kata lain yang masuk dalam kategori ini. Baik, jadi tadi kita sebutkan tentang iman. Catatan penting tentang iman bahwa amalan anggota tubuh itu adalah bagian dari iman. Amalan anggota tubuh itu adalah bagian dari iman. Kemudian catatan penting berikutnya tentang iman, bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Makanya ketika seseorang masih kafir misalkan, dia tidak memiliki iman. Ketika dia mengucapkan kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ketika dia beriman tentang Allah dan meyakini Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah, maka dia memiliki iman yang paling minimum.
Iman yang paling minimum ini disebut sebagai mutlakul iman. Mutlakul iman, yaitu iman yang paling minimum yang masih bisa disebut sebagai iman. Ini kadar paling minimum. Dan itu setiap muslim punya. Setiap muslim punya. Dan orang yang memiliki mutlakul iman atau kadar iman paling minimum ini, maka dia berada di tingkatan Islam. Yang paling bawah tadi, tingkatan Islam. Kemudian kalau dia misalkan baru masuk Islam, belum tahu apa-apa, tapi lama-lama dia belajar surah Al-Fatihah, belajar sholat, cara puasa, zakat dan seterusnya. Kemudian dia semakin lama menuntut ilmu syar'i, semakin banyak pengetahuan dia tentang Islam dan semakin banyak amalannya, maka imannya bertambah. Imannya bisa bertambah. Nah, ketika imannya bertambah, membuat dia menjadi sampai pada level di mana dia mengerjakan yang wajib, dia meninggalkan yang haram, dan kalau dia melakukan dosa langsung dia bertaubat, maka ini sudah masuk dalam level mukmin yang tadi, iman. Ada level Islam, ada level iman, betul tidak? Level iman kan tadi patokannya demikian. Kalau di bawah itu dia sudah punya kadar keimanan minimum, tapi dia masih berbuat dosa dan tidak langsung bertaubat, maka dia masih berada di tingkatan muslim, tingkatan Islam, belum naik tingkat ke tingkatan iman. Tapi kalau dia sudah sampai pada level di mana dia berdosa langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini berarti tingkatannya sudah di level iman atau level mukmin. Ya, keimanannya sudah mencapai di level yang kedua dari 3 tingkatan agama tadi. Dan kemudian kalau kemudian dia semakin belajar ilmu syar'i, semakin beramal, melakukan amalan, beribadah kepada Allah, sehingga dia memperbanyak amalannya, dia mengerjakan amalan sunnah, dia meninggalkan yang makruh, dia meninggalkan sebagian perkara mubah yang itu bisa menjatuhkan muru'ah, maka dia levelnya berarti sudah mencapai di level ihsan atau muhsin. Jadi imannya sudah lebih tinggi lagi. Nah, level iman dan level ihsan ini disebut sebagai para ulama, orang yang memiliki iman, orang yang levelnya berada di tingkatan iman dan ihsan, imannya disebut sebagai al-imanul mutlak. Al-iman al-mutlak, yaitu iman yang sempurna. Tapi nanti ada 2 bagian iman yang baik ini, iman yang sempurna atau iman yang baik ya, karena sebenarnya tidak ada manusia yang sempurna, betul tidak? Itu cuma istilah saja. Maksudnya iman yang baik. Iman yang baik ini ada 2 bagian, ada 2 jenis, al-imanul wajib dan ada al-imanul mustahab. Iman yang wajib dan iman yang dianjurkan, mustahab. Iman yang wajib itulah yang ada di level iman, tingkatan iman. Makanya dia mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, ya ini kadar yang wajib demikian. Dan kalau dosa, tergelincir ke dosa, dia langsung bertaubat. Orang yang memiliki iman di level ini, imannya disebut al-imanul wajib. Iman yang memang wajib dimiliki oleh seorang mukmin. Pada dasarnya, setiap orang idealnya adalah di level ini. Setiap yang wajib dari Allah, kerjakan. Setiap yang haram dari Allah, setiap yang dilarang oleh Allah, dia hindari. Dan kalau dia tergelincir kepada dosa, dia langsung bertaubat. Ini kan betul tidak? Harusnya kan seorang yang beriman kepada Allah kan harusnya demikian. Ini kadar yang wajib, minimalnya demikian. Tapi kan berapa banyak yang tidak bisa seperti ini. Makanya ada level di bawahnya, yaitu Islam. Level Islam, kemudian level iman. Nah, kalau orang itu berada di level ihsan, maka imannya disebut al-imanul mustahab, iman yang dianjurkan. Karena dia mengerjakan perkara-perkara yang dianjurkan. Dia mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, mengerjakan yang sunnah, meninggalkan yang makruh, dan bahkan meninggalkan sebagian perkara mubah yang bisa menjatuhkan muru'ah. Seperti misalkan, apa hukumnya minum kopi? Apa hukumnya? Mubah? Haram sekarang. Belum buka puasa. Hukum asalnya mubah minum kopi. Tapi kalau misalkan seseorang minum kopi 7 jam, dari ba'da isya sampai tengah malam, nongkrong, ngobrol ngalur ngidul, bukan kerjain tugas. Nah, ini beda lagi, betul tidak? Ya, kalau itu mahasiswa ya wajib dalam rangka bagian dari birrul walidain, ya. Berbakti kepada kedua orang tua. Ini orang tua sudah bekerja keras membiayai, nah, antum harus semangat untuk
belajar, ya. Jangan mengecewakan orang tua kita. Nah, tapi kalau misalkan ngobrol ngalor ngidul 7 jam misalkan, maka walaupun hukum asalnya mubah, tapi ini menjatuhkan muru'ah dan ini perbuatan yang sia-sia, tidak bermanfaat, ya. Perbuatan yang menjatuhkan muru'ah atau perbuatan yang sia-sia, maka ini dia hindari. Ini tingkatannya ihsan berarti. Tingkatannya ihsan, dan iman yang dia miliki disebut al-iman al-mustahab. Kemudian ihsan tadi kita sebutkan memiliki 2 tingkatan, 2 derajat. Derajat yang paling tinggi adalah ketika kita beribadah kepada Allah seolah kita melihat Allah. Maksudnya adalah ibadah kita itu semangat sekali, sebagaimana orang yang melihat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ibadahnya kalau ada orang yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Pasti semangat sekali. Pasti khusyuk sekali. Pasti ikhlas sekali. Nah, demikian orang yang berada di tingkatan ihsan. Makanya dia memperbanyak amalan, tidak hanya amalan yang wajib saja, tapi amalan sunnah. Ya, tidak hanya meninggalkan yang haram, tapi juga dia meninggalkan yang makruh. Sehingga ketika ada orang berkata, misalkan disebutkan ini hukumnya makruh, ya kan cuma makruh. Maka ini belum berada di tingkatan ihsan. Ketika ada orang yang berkata, dinasihati misalkan ini sebaiknya jangan dilakukan karena ini hukumnya makruh. Kemudian ada yang berkata, kemudian dia berkata, ya ini kan cuma makruh, bukan haram gitu maksudnya. Maka yang jelas perkataan seperti ini bukan perkataannya orang yang berada di tingkatan ihsan. Apakah di tingkatan iman atau di tingkatan Islam? Tergantung apakah dia tadi lakukan dosa tapi tidak bertaubat atau langsung segera bertaubat. Baik, sekarang kita masuk pada perincian secara ringkas, ya. Iman kepada rukun-rukun iman yang 6. Kita bahas secara ringkas saja karena waktu tidak mencukupi. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rukun iman yang pertama. Aspek pertama dari beriman kepada Allah adalah meyakini keberadaan Allah. Ini yang pertama. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa disebut sebagai beriman kepada Allah? Yang pertama, aspek pertama, yakini keberadaan Allah. Allah itu ada. Ya, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Dua-duanya tidak mungkin. Satu-satunya kemungkinan yang mungkin secara akal yang sehat, menurut akal yang sehat adalah ada pencipta untuk mereka. Ada pencipta untuk seluruh apa yang ada di alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan akidah ini sudah ada di fitrah setiap manusia, ya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yahwidani aw yunasirani aw yumajjisan." Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Akan tapi kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Dan para ulama menambahkan atau ateis atau agnostik atau yang lain-lain, variasi-variasi yang lain, ya. Jadi itu ada di dalam fitrah manusia. Kemudian aspek kedua dari iman kepada Allah adalah mentauhidkan Allah dengan 3 kategori tauhid Allah, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Ketika kita meyakini bahwa Allah itu adalah pencipta alam semesta, yang memberikan kita rizki, yang memelihara alam semesta, yang menghidupkan dan mematikan, yang memberikan manfaat dan madarat, maka ini berarti kita mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah. Ketika kita mengarahkan ibadah hanya kepada Allah, kita mengarahkan cinta yang berupa ibadah hanya kepada Allah, kita mengarahkan rasa takut yang berupa ibadah hanya kepada Allah, kita mengarahkan rasa harap yang berupa ibadah hanya kepada Allah, kita tawakal hanya kepada Allah, kita meminta perlindungan dan pertolongan hanya kepada Allah. Ini berarti kita telah melaksanakan tauhid uluhiyah. Kemudian tauhid asma wa sifat, yaitu kita meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang memiliki nama-nama yang sempurna dan sifat-sifat yang sempurna. Nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang sempurna. Nama yang sempurna, nama yang indah, nama yang mulia yaitu al-asmaul husna, dan as-sifatul ula yaitu sifat-sifat yang tinggi, sifat-sifat yang sempurna. Itu hanya dimiliki oleh Allah. Yani
Kita meyakini misalkan yang maha mengetahui hanya Allah, yang mengetahui masa depan hanya Allah, yang mengetahui bagaimana kesudahan seseorang, nasibnya, pekerjaan apa yang paling cocok untuk dia di masa depan gitu ya, maksudnya. Ini karena Anda ramalan kan begitu misalkan, pekerjaan yang paling cocok, atau Anda cocok hidup di air misalkan, jadi ikan berarti ya. Ya. Jadi ikan, maksudnya cocok hidup, maksudnya jadi nelayan, mungkin gitu maksudnya ya, konteksnya. Hendaknya jadi nelayan atau jadi TNI AL misalnya gitu ya. Kata-kata yang disebut itu adalah Anda cocok hidup di air maksudnya, jadi ikan ya. Jadi ramalan itu kesyirikan. Sehingga ketika kita meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apakah di tahun 2024 ini apakah ada pesawat jatuh atau ada bencana atau sebagainya. Yang hanya mengetahuinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia cuma bisa memprediksi sesuai dengan sunatullah yang telah Allah berikan di dunia. Bisa memprediksi saja berdasarkan ketetapan-ketetapan hukum Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia menggunakan sains gitu misalkan. Seperti perakiraan cuaca, besok hujan atau tidak. Kalau pakai perakiraan cuaca tidak masalah. Tapi kalau meramal, ya ini kesyirikan. Baik. Karena perakiraan cuaca kalau pakai sains itu sama saja kita menggunakan sunnatullah untuk yakni mengira-ngira saja apakah bakal hujan atau tidak. Nah, itu tidak keluar dari ketauhidan. Kemudian iman kepada malaikat Allah, aspek pertama adalah meyakini keberadaan malaikat. Ya, meyakini dari dalil. Ya, meyakini dari dalil-dalil, banyak sekali dalil yang menyebutkan tentang malaikat. Dan kita meyakini jumlah malaikat itu banyak sekali. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza ana bi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam musnidan dhahrahu ila al-baitil ma'ruf ila al-baitil ma'mur wa idza huwa yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 malakin la ya'uduna ilaihi." Aku bertemu dengan Ibrahim sallallahu alaihi wasallam sedang bersandar ke Al-Baitul Ma'mur. Ini ketika Nabi Mi'raj, Isra Mi'raj, ketika Mi'raj ya ke langit yang ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam sedang bersandar ke Al-Baitul Ma'mur, di mana setiap hari masuk ke dalamnya 70.000 malaikat yang tidak akan kembali lagi ke dalamnya. Jadi 70.000 malaikat tiap hari. Dan itu bukan 70.000 yang sama, tapi beda-beda. Karena setiap 70.000 sudah masuk, mereka nggak akan kembali lagi ke situ. Berarti yang masuk besoknya 70.000 malaikat yang lain. Besoknya lagi 70.000 malaikat yang lain lagi. Banyak sekali malaikat berarti jumlahnya. Banyak sekali, nggak terbayang. Ya. Kemudian aspek yang kedua, kita beriman tentang nama-nama dan sifat-sifat malaikat. Seperti nama malaikat Jibril, Mikail, Israfil, malaikat Malik, Munkar dan Nakir. Ini kita mengimani nama-nama mereka. Adapun malaikat maut, maka yang disebut di Al-Quran namanya malakul maut. Adapun nama Israel, maka tidak ada di dalil yang sahih. Itu disebutkan di sebagian riwayat ya Israiliyat begitu ya. Jadi tentang nama Israel tidak boleh kita nafikan dan tidak boleh kita tetapkan. Gak boleh kita mengingkari, tapi gak boleh kita menegaskan bahwa nama malaikat maut itu namanya Israel. Gak boleh. Kita tawakuf. Kemudian juga meyakini tentang sifat malaikat, bahwa malaikat itu memiliki sayap, makhluk yang memiliki sayap. Ya. Uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba'. Malaikat itu memiliki sayap, ada yang 2, ada yang 3, dan ada yang 4. Adapun malaikat Jibril alaihissalam memiliki sayap 600 sayap. Kemudian kita juga mengimani tentang amalan-amalan malaikat, bahwa malaikat itu memiliki amalan yang ditugaskan kepada mereka. Malaikat Jibril alaihissalam misalkan bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Malaikat Mikail ditugaskan untuk menurunkan hujan. Israfil ditugaskan untuk meniup sangkakala. Malaikat maut, malakul maut ditugaskan untuk mencabut ruh. Ridwan untuk jaga surga, Malik untuk jaga neraka. Demikian pula malaikat yang ditugaskan untuk meniupkan ruh ke janin yang berusia 4 bulan. Kemudian juga 2 malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amalan manusia. Nama Raqib dan Atid itu sifat
dari malaikat tersebut, bukan nama. Para ulama khilaf, apakah itu namanya Raqib dan Atid, atau itu sifat dari malaikat tersebut, bukan nama tapi sifat. Malaikat yang satu adalah malaikat yang disifati dengan Raqibun, satu lagi Atidun, atau dua-duanya, khalas, dua-duanya disifati Raqib, Atid. Kemudian malaikat Munkar dan Nakir ditugaskan untuk bertanya kepada mayit di alam kubur. Ini iman kepada malaikat Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah, kita meyakini bahwa kitab-kitab tersebut adalah wahyu dari Allah. Ya, ini pertama, kita harus meyakini bahwa kitab-kitab tersebut adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mengimani bahwa kitab-kitab tersebut ada yang disebutkan namanya di Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita imani nama-namanya yang disebutkan di dalil sahih. Adapun yang tidak disebutkan maka kita imani secara umum, walaupun kita tidak mengetahui namanya. Seperti tentunya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, At-Taurat diturunkan kepada Nabi Musa AS, Al-Injil diturunkan kepada Nabi Isa AS, Az-Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud AS, dan Suhuf Nabi Ibrahim dan Suhuf Nabi Musa. Ya, wa anzalat Taurat wal Injil disebutkan di Al-Quran. Allah menurunkan Taurat dan Injil. Wa ataina Dawud Zabura, kami berikan Zabur kepada Daud. Inna hadza lafi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Sungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu, yaitu suhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Kemudian aspek keimanan berikutnya tentang kitab-kitab Allah, membenarkan kabar yang disebutkan dalam kitab-kitab Allah, yaitu di Al-Quranul Karim. Adapun di kitab-kitab sebelumnya, maka ya tadi, kalau itu sesuai dengan Al-Quran kita imani. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran, ya berarti kita mengimani yang ada di Al-Quran. Kalau tidak disebutkan di Al-Quran, maka ya ini kita tawakuf, karena kita tidak tahu apakah itu masih sahih atau sudah diubah oleh orang-orang sebelumnya. Kemudian mengamalkan apa yang diperintahkan di dalam kitab-kitab Allah, mengamalkan apa yang diperintahkan dalam kitab-kitab Allah. Jadi ini yakni mengamalkan apa yang diperintahkan di Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah kitab Allah yang diturunkan terakhir. Maksudnya mengamalkan apa yang diperintahkan dalam kitab-kitab Allah, yakni untuk masing-masing kaum terdahulu begitu ya. Tapi kalau kita umat Nabi Muhammad SAW, maka kita wajib untuk mengamalkan apa yang ada di Al-Qur'anul Karim. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyan wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bi illa kana min ashabin nar. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah seseorang dari umat ini mendengar tentangku, baik dia adalah seorang Yahudi ataupun Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada apa yang aku diutus dengannya, kecuali dia termasuk penghuni neraka. Jadi setiap orang yang sudah sampai di zamannya, yang hidup di zamannya Nabi Muhammad SAW ini, wajib bagi dia untuk mengimani apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Barang siapa yang tidak mengikuti apa yang disebutkan di Al-Quran, ya walaupun dia mengklaim dia mengikuti At-Taurat atau Injil, maka dia termasuk penghuni neraka, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian iman kepada Rasul Allah, ini terakhir ya, sebelum kita akhiri, insyaallah kita lanjutkan di pekan depan insyaallah ya. Ada pekan depan mungkin tetap ada, insyaallah. Pekan depan berarti tanggal 19 Ramadan ya. Ya memang sudah tanggal 20 Ramadan itu, kira-kira mau libur atau tidak menurut antum? Hah? Sabtu sore seperti. Lanjut, masyaallah. Itu ngasih PR kepada anak. Ya insyaallah tetap ada pekan depan insyaallah ya. Pekan depan insyaallah lanjutan hadis kedua dan hadis ketiga. Ya, taib, hadis ketiga. Jadi lembaran yang hadis kedua ini insyaallah antum diberikan kan, tetap dibawa pekan depan karena masih bahas sebagian dari hadis tersebut. Pembahasan terakhir yaitu iman kepada Rasulullah, kepada Rasul Allah, iman kepada Rasul Allah.
Aspek pertama adalah meyakini bahwa Allah mengutus para nabi dan rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah mengutus kepada tiap umat seorang rasul untuk menyerukan, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Sungguhnya kami mengutus kamu wahai Muhammad dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Jadi kita harus meyakini bahwa Allah mengutus para nabi dan rasul sebagai pembawa kabar gembira dan pembawa peringatan kepada setiap umat. Kemudian aspek yang kedua, beriman tentang nama-nama nabi dan rasul. Ya, 25 nama nabi dan rasul disebutkan di Al-Qur'anul Karim, itu harus kita imani. Adapun nabi-nabi yang lain jumlahnya 124.000, cuma 25 yang kita ketahui namanya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sisanya kita imani secara umum. Sisanya kita imani secara umum. Tapi yang jelas tidak ada nabi setelah Rasulullah SAW. Kemudian aspek yang ketiga, kita membenarkan dan mengamalkan syariat yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Karena inilah zamannya Nabi Muhammad SAW, sebagaimana hadis yang disebutkan tadi. Ya, kalau ada orang yang mengklaim dia mengikuti Taurat atau Injil, padahal dia di zaman Nabi Muhammad SAW, dia tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, walaupun dia beriman kepada Taurat dan Injil, dia termasuk penghuni neraka. Sebagaimana tadi hadisnya yang telah kita sebutkan. Kemudian aspek yang berikutnya, meyakini bahwa semua nabi dan rasul tersebut berada di atas akidah yang sama. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Ana aulan nasi bi Isa bin Maryam fid dunya wal akhirah." Aku adalah orang yang paling dekat dengan Isa bin Maryam di antara seluruh manusia di dunia dan di akhirat. Wal anbiya'u ikhwatun li'allat ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi itu saudara sebapak, ibu mereka berbeda-beda, tapi agama mereka satu. yakni akidahnya sama. Walaupun syariatnya bisa berbeda-beda. Seperti misalkan di syariatnya Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel di zamannya Nabi Musa alaihissalam, kalau ada orang membunuh orang lain secara sengaja, langsung dikisos. Kalau di zamannya Nabi Isa alaihissalam, ada orang membunuh orang lain secara sengaja, wajib dimaafkan oleh keluarga korban. Di syariatnya Nabi Muhammad SAW, kalau ada orang membunuh orang lain secara sengaja, ulil amri bertanya kepada keluarga korban, antum mau memaafkan atau antum mau ini dikisos? Nah, diberikan kepada keluarga korban. Kalau ada satu saja, semua keluarga korban mengatakan kami maafkan. Tapi ada satu saja yang mengatakan ana tidak mau beri maaf. Halas, pemerintah mengkisos orang ini. Tegas. Tapi kalau seluruh keluarga korban maafkan atau minta uang diat, maka ya sudah, uang diat, tidak dikisos. Jadi lihat syariatnya berbeda-beda. Di syariatnya Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel, kalau ada pakaian terkena najis, pakaiannya harus dipotong. Potong. Di syariatnya Nabi Muhammad SAW, kalau ada pakaian terkena najis, disucikan, dibersihkan dengan air. Coba kalau misalkan syariatnya sama. Padahal umat Nabi Muhammad SAW itu lebih lemah daripada Bani Israel, umatnya kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Coba kira-kira kalau syariatnya sama, disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira gimana? Bolong semua baju antum. Ya sekarang juga bolong banyak. Ya kalau nggak bolong gimana? Ya tahu itu guyonan bapak-bapak ya. Tapi demikian yang bisa Anda sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya pekan depan ya, tentang iman kepada hari akhir, dan itu nanti nyambung dengan hadis Jibril, tanda-tanda hari kiamat. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya.